kewajiban yang ada di situ. 750.000 diberi honor tanpa perwal, dan 750.000 diberi honor dengan perwal, berbeda maknanya. Tapi kalau di perwal tidak ada HRT, maka yang kami terima selama ini hanya berupa belas kasihan. Minimal 23 tahun, ini pertimbangan kematangan jiwa. Aduh, ketua RT 19 tahun rasanya masih labil, masih gampang aja bertarung, bertinju ya kan. Jadi kita pilih minimal 23 tahun dan idealnya sudah menikah. Macam mana nak ngamankan rumah tangga orang, rumah tangga belum pernah. Macam mana nak ngantar lamaran, dia belum pernah melamar dan sebagainya. Setuju ini? Ya. Sehat jasmani rohani, bebas narkoba, ini penting Bapak Ibu. Kemudian pendidikan minimal SMA, ini sama, memiliki catatan yang baik dari kepolisian, tidak pernah kriminal, tinggal di wilayah RT itu minimal 2 tahun. Tidak boleh ada orang baru pindah langsung nyalon RT, tidak boleh, dia belum tahu masyarakat. Jadi minimal 2 tahun. Nanti panitia penyeleksian dicek KTP-nya, kapan terbit KTP tinggal di situ. Kalau belum 2 tahun tidak bisa nyalon. Setuju? Iya kakek, ketua RT-nya dari kabupaten kalau enak, ini ada program kampung bahagia, ketua RT-nya pindah. Jangan. Tidak merangkap jabatan, ini penting. Saya masih ketemu lurah jadi RT, tidak boleh lagi. Ya. Lurah biarkan fokus dengan kelurahannya, apalagi camat jadi ketua RT, camat kota ya. Beda kalau kabupaten, kita tidak tahu. Yang penting rangkap jabatan kita sebaiknya Pak Sekda nanti jangan lagi. Hari ini saya rapat RT, aduh, rapat lurah, dia lurah juga. Jeruk makan jeruk. Tidak boleh ya Bapak sekalian, kasihkan kepada yang lain. Kemudian mekanismenya. Proses pemilihan ketua RT dilakukan serentak pada bulan yang sama setiap 5 tahun. Sama dengan pilkada. Ketika mau dijadikan serentak banyak pro kontra. Ada yang kepotong masa jabatan, itu biasa. Tapi kalau tidak kita lakukan, kapan lagi? Akan terus begini. Nggak akan selesai-selesai urusannya. Maka kita harus memulai. Ada nggak yang dirugikan? Pasti ada. Tapi nggak ada jalan lain Bapak Ibu. Kami pilkada juga dulu sendiri-sendiri, akhirnya nggak pernah kompak. Sekarang dibuat serentak, dilantik presiden, harus kompak. Nggak kompak, dikasih peringatan. Inilah pentingnya kita menginisiasi. Mungkin se-Indonesia baru kota Jambi. Tepuk tangan dulu untuk kota Jambi, Pak RT. Untuk tahun yang pertama, nah ini mungkin banyak pro kontra. Pemilihan serentak berlaku bagi ketua RT yang masa jabatannya habis atau bersisa 50%, 1 tahun 6 bulan. Karena masa jabatan yang lama 3 tahun. Menurut Kementerian Hukum, kalau separuh ke atas dipilih, separuh ke bawah dia otomatis masih berlaku kepemimpinan dia. Jadi patokannya 50% pada saat nanti dibuka pendaftaran. Dilihat masa jabatan SK yang lamanya. Bapak Ibu, ini pro kontra, tapi nggak ada jalan lain. Karena saya sudah harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Kita pengen diperpanjang, tidak boleh. Dalam konteks ini banyak juga kepala daerah yang begitu serentak masa jabatannya cuma 3 tahun. Ada yang cuma 4 tahun dirugikan. Tapi ada yang PJ sampai 2 tahun supaya bisa serempak. Kemudian bagi ketua RT yang masa jabatannya lebih dari 1 tahun 6 bulan, jabatan ketua RT akan diperpanjang. Kalau masih sisanya lebih dari separuh, otomatis dia tidak perlu ikut pemilihan serentak. Kemudian Bapak Ibu, pemberhentian ketua RT. Yang pertama, kalau meninggal dunia, pasti. Yang kedua, mengundurkan diri. Kalau orang sudah tidak mau, jangan dipaksa lagi. Kalau sudah mau mundur, buat surat pengunduran diri. Nanti ada mekanismenya penggantian antar waktu. Tidak melaksanakan tugas selama 6 bulan. Misalnya mohon maaf, dia kerja kapal 6 bulan baru balik, ya jangan dipilih ketua RT.
Ya, jadi kalau sudah 6 bulan meninggalkan tugas, boleh diganti antar waktu. Menghilangkan kepercayaan masyarakat, itu tergantung masyarakat. Jadi bukan berarti ketua RT itu otoriter 5 tahun aman, tidak. Kalau warganya merasa ketua RT-nya tidak baik dan 2/3 warganya setuju dari jumlah kakak, maka bisa dilakukan mekanisme pergantian antar waktu. Kemudian pindah tempat tinggal atau menjadi anggota parpol atau organisasi lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kehidupan. Nah, kita ada ruang, bukan berarti 5 tahun itu aman terus gitu, enggak. Tapi bagi yang ada masalah di sini, maka ketua RT yang berhenti, pengganti dapat dijabat sementara oleh sekretaris, pengurus RT, atau warga setempat berdasarkan musyawarah antar pengurus RT itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini mengenai LPM. Mana ketua LPM? Ya, untuk LPM diseragamkan dengan kepengurusan RT, sama, punya anggota juga. Kemudian minimal berusia 23 tahun, sama, atau sudah menikah. Dan mengatur secara rinci mengenai mekanisme pergantian antar waktunya hampir sama dengan ketua RT. Kalau yang dulu tidak ada, batas usianya ada batasan maksimal, jadi hampir sama terus. Nah, Bapak Ibu, dulu pembinaan dan pengawasan ketua RT itu hanya lurah dan camat. Sekarang pengawasannya ditambah, tidak hanya lurah dan camat, tapi semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi Pak RT boleh koordinasi bersama camat dan lurahnya dengan OPD terkait. Pemberdayaan BPM BPA, bidang pengendalian penduduk PPKB, bidang kesehatan, semuanya supaya sinergi. Semua OPD boleh berkoordinasi bersama-sama camat dan lurah gitu ya. Bukan berarti camat dan lurahnya tidak malah dikuatkan, tapi dibantu. Selama ini waduh ini urusannya OPD ini tidak bisa. Harus kalau kepentingan masyarakat OPD harus turun. Setuju itu? Baik Bapak Ibu, ini poin-poinnya yang dapat saya sampaikan. Kita juga sudah punya maskot. Pak Lurah mulai hari ini siapkan SK panitia pemilihan serentak. Kemudian usulkan tanggalnya berapa kita pemilu serentak ketua RT. Setelah terpilih, segera di SK-kan, saya akan lantik ketua RT terpilih dan yang diperpanjang bersama-sama. Itulah tanggal masa jabatan ketua RT di era ketua RT yang kompak ini 5 tahun ke depan. Begitu juga LPM, sehingga kita kukuhkan serentak nanti di hari itu. Bapak Ibu, kita sudah siapkan anggarannya, ketemu di kantor wali kota di lapangan itu, kita pakai tenda. Saya lantik. Saya kepengennya sama istrinya, cuman kata kepala dinas, Pak berapa ribu, tidak muat lapangannya ya, jadi syukuran sama istrinya di rumah baik kayaknya ya. Bapak RT akan saya lantik secara bersama-sama, dan di hari yang sama semua OPD yang berkaitan dengan tugas RT memberi materi. Jadi kami sudah siapkan snack dan makan siang. Bapak Ibu dilantik serentak, nanti langsung retreat. Kalau saya di Magelang 8 hari, Pak RT cukup 1 hari. Setuju ya? Supaya Pak RT tahu semua program kita di bidang-bidang OPD. Nanti setelah itu baru saya akan paparan lagi satu perwal, yaitu perwal tentang Kampung Bahagia, program 100 juta 1 RT. Karena bulan berikutnya kita langsung belajar sama-sama melaksanakan perwal itu untuk 67 percontohan. Saya sedang berupaya supaya anggarannya cukup, di perubahan bisa dilaksanakan. Kalau tidak, berapa mampunya nanti dianggarkan secara keseluruhan, karena kewenangan kita di tahun 2026, semua kita 5 tahun ada rencana program pembangunannya. Jadi ada RPJM-nya, 5 tahun bangun apa tahun ini, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Baru tahun kelima nanti pemilihan lagi serentak, tapi setelah pemilihan wali kota. Jadi wali kota duluan. Yang jelas Bapak Ibu, kita catat sejarah bagaimana peranan lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang optimal terhadap pembangunan, dan ini baru satu-satunya di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Yang mencatat sejarah itu Bapak Ibu.
Kalau kita mau, ayo kita sama-sama. Maka pilih ketua RT yang mau. Kalau Bapak Ibu ini baik, yakin saya kepilih lagi. Kalau sudah peduli dengan masyarakat, yakin Bapak Ibu kepilih lagi. Saya doakan Bapak Ibu kepilih lagi sehingga ketemu di bulan 5 paling lambat pelantikan ketua RT untuk serentak 5 tahun masa jabatan. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Kita siap untuk pelaksanaan pilkada serentak. Pak Lurah, Pak Camat, Babinsa, Babinkamtimas diamankan semua daerah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Keris. Ketua RT Bahagia Serentak. Keris Siginjai sebagai senjata tradisional Jambi melambangkan ketegasan dan kebijaksanaan seorang pemimpin dalam menjaga keharmonisan lingkungan. Motif batik selaras Pinang Masar, yaitu menggambarkan kehidupan yang harmonis, penuh kebijaksanaan dan kematangan dalam berpikir serta bertindak demi kesejahteraan bersama. Kemeja dengan pin Ketua RT melambangkan tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang Ketua RT dalam melayani masyarakat dengan dedikasi. Celana dan sepatu hitam menggambarkan keteguhan, disiplin, serta kesederhanaan seorang Ketua RT dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Paku coblos dan kelingking berwarna ungu menyerukan ajakan untuk mensukseskan pemilihan RT serentak tahun 2025 di Kota Jambi. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, makna dari maskot pemilihan RT serentak. Semoga kita semua bisa menjalankan tugas dari apa yang dimaknai oleh maskot yang sudah di-launching oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Menuliskan dan tercatat di situ apa hak ketua RT. Tidak ada haknya, hanya kewajiban yang ada di situ. Bapak Wali Kota yang terhormati, Bapak Sekda dan Bapak Wakil Wali Kota, kalau selama ini ada yang bertanya kepada saya kemarin, Pak Hanif, kan sudah ada honor kita 750.000. Apalagi kata dia, saya bilang begini, 750.000 diberi honor tanpa perwal dan 750.000 diberi honor dengan perwal, berbeda maknanya. Kenapa berbeda maknanya? Kalau di perwal ada hak RT, maka itu diwajibkan. Pemerintah kota wajib membayar honor RT itu. Tapi kalau di perwal tidak ada hak RT, maka yang kami terima selama ini hanya berupa belas kasihan. Itu yang pertama. Yang ketiga, Bapak tadi bilang, Bapak Wali Kota tadi bilang, jangan inventaris RT menjadi inventaris pribadi. Bapak Wali Kota, Bapak-bapak semua, sekarang ini selama ini inventaris ketua RT menjadi inventaris umumnya. Begitulah RT itu berkorban untuk masyarakat. Karena kalau Bapak tadi ada yang misalkan katanya ketua RT menyiapkan ini warga, Bapak Wali Kota selama ini banyak di RT yang RT-nya lah menyiapkan bahan pokok untuk warga. Benar. Dan itu saya boleh diimplementasikan, boleh. Izin Pak Wali, saya Sersan Mayor Afriyadi Hardianto, jabatan saya Syadari sebagai Babinsa Kelurahan Mayang-Mayang. Yang ingin saya tanyakan Pak Wali, terkait perwal tentang nomor 6 tahun 2005 ini, tadi saya baca tentang persyaratan menjadi ketua RT. Di poin 7 di situ disebutkan tidak boleh merangkap jabatan. Nah, ini kesempatan sekali saya ingin bertanya kepada Pak Wali. Kebetulan saya sebagai ketua RT 11 Kelurahan Simpang 5
tadi saya sampaikan ke Pak Wali terkait dengan perwal ini. Kalau saya baca perwal ini, saya terkena aturan baru harus ikut pemilihan serta. Nah, saya berencana dengan adanya pemilihan serta ini, saya berniat untuk tidak mencalonkan lagi sebagai ketua RT. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sedikit ingin menyampaikan hal ihwal tentang masalah jabatan kami, Pak. Pertama, kami dipilih dari warga berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2016 dan dilanjutkan dengan Perwal tahun nomor 13 tahun 2017, Pak. Di mana pada kesempatan ini kami sudah menjabat sebagai ketua RT, sudah menjabat sebagai 8 bulan masuk 9 bulan, Pak. Dan alhamdulillah kami sudah menerima SK. Nah, sehubungan dengan masalah ini, baru-baru ini kami mendapat sosialisasi nomor 6 tahun 2025. Apakah yang ingin kami tanyakan, apakah kami ini di dalam pemilihan ketua RT serentak ini akan diikut sertakan di dalam, ya, karena sebagian daripada kelurahan yang lain, Pak, sudah melaksanakan dan SK-nya kadang ada di tangan ketua RT masing-masing. Tadi disampaikan oleh Pak Hanif tadi, ada kalanya sudah disampaikan oleh Pak Hanif. Nah, berkaitan dengan ini juga, yang pertama, perwal ini kita susun bukan hanya memikirkan saat ini, tapi perwal ini berlaku jangka panjang. Sehingga kita tidak ingin mencantumkan honor RT di sini. Karena kalau saya sebagai wali kota pengennya honor RT itu lebih dari itu, makanya nggak boleh diikat di sini, Bapak Ibu sekalian. Nanti di mana diikatnya? Nanti setelah Bapak dilantik, saya akan sosialisasikan perwal Kampung Bahagia. Di situ ada hak untuk penguatan RT sebesar 20% dari 100 juta itu. Di situ nanti baru diatur, tapi tidak bicara jumlah. Kenapa? Kalau PAD tahun depan naik, saya mau naikkan, kalau perwalnya dicantumkan, nanti nggak bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan. Setuju ya? Nanti kita kunci di sini 750.000. Mau naik, berubah perwal lagi, susah Bapak-Bapak sekalian. Nanti yang akan kita atur di dalam Kampung Bahagia itu ada 20% untuk penguatan kelembagaan. Disitulah nanti ada sekretaris, ada bendahara, boleh ada insentifnya, diatur dalam aturan lain di bawahnya supaya tidak mengikat. Bukan berarti Pak RT tidak ada haknya, terutama karena ini berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan. Beda dengan ASN, honor dan lain-lain. Lembaga kemasyarakatan esensinya adalah pemberdayaan masyarakat. Tapi kami menyadari itu, maka diatur oleh turut lain. Setuju ini? Jangan nanti mau naik berubah perwal lagi, laku harmonisasi lagi Kementerian Hukum, repot kita. Tapi kita bicara supaya kita mengedepankan keinginan kita ideal di masa-masa yang itu ya nanti yang haknya akan diuraikan pada saat perwal Kampung Bahagia, dan nanti itu akan fluktuatif tergantung kemampuan dari RT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat setuju. Saya sering bilang bahwa Pak RT ini pejuang sejati. Semua program adanya di Pak RT. Bahkan rapat pun gula kopinya dari uang Pak RT semua, betul? Aset-aset dari Pak RT semua, betul? Tapi karena kita punya mimpi besar bahwa RT nanti akan diberikan dana pembangunan dan sebagainya, akan muncul aset. Maka perwal inilah yang mengatur tentang aset ke depan. Setuju? Jangan nanti bangun sesuatu katanya ini punya Pak RT, dia misalnya begitu. Tapi kalau yang sudah, saya sudah tahu lah. Tapi kita tidak atur itu. Yang kita atur adalah ke depan untuk program-program pembangunan yang kita mimpikan sama-sama. Yakin nanti Pak RT banyak nanti dengan 100 juta itu punya aset, misalnya gerobak motor, misalnya lagi bangunan posyandu dan sebagainya dan sebagainya. Itu tercatat sebagai aset RT nantinya.
Setuju Pak ya? Ya, tapi bukan mengabaikan apa yang Bapak sudah sumbangsikan kepada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk itu. Kemudian Pak Lutfi, saya kira di dalam ini ada sudah jelas di dalam perwal cut off waktunya, yaitu 50%. Kalau yang belum sampai 50%, otomatis diperbarui SK-nya serentak dengan tanggal pelantikan yang akan datang. Tapi kalau yang sudah lewat separuh, pemilihan. Kemudian dari Pak Babinsa, terima kasih Pak. Jadi yang kami maksud rangkap jabatan adalah jabatan yang punya konflik of interest. Misalnya pengurus partai politik nggak boleh jadi ketua RT karena nanti akan ada kepentingan ketika tahapan pemilu. Atau lurah ini dalam perwal tidak tegas, tapi ini kebijakan wali kota. Tidak mungkin lurah yang membawai RT dia jadi ketua RT juga. Tapi kalau TNI, Polri atau jabatan lain selain itu yang tidak ada konflik of interest boleh. TNI boleh, anggota polisi boleh, atau ASN lain selain kepala wilayah. Tapi kalau lurah itu rasanya tidak etis pula dia duduk rapat di belakang ketua RT yang mimpin kawannya lurah dan sebagainya. Jadi untuk jabatan itu saja. Yang ditegaskan itu berkaitan dengan partai politik Pak, karena itu penting. Nanti pas pemilu dia ada konflik of interest. Saya kira itu 3 pertanyaan. Mungkin nanti dialog ini akan terus berkembang melalui lurah camat. Tapi prinsipnya regulasi ini sudah saya harmonisasi dengan pakar-pakar dari Kementerian Hukum dan pemerintah provinsi. Tidak akan sempurna saya sampaikan, tapi inilah mendekati ideal yang akan kita lakukan. Siap ini melakukan ini? Siap maskotnya dipasang Pak Lurah di kantor Lurah ya. Siap kita melakukan pesta demokrasi Ketua RT se-Kota Jambi. Mulai hari ini kita launching itu maskotnya. Jadi logo nanti. Nah silakan mekanismenya Pak Lurah langsung rapat setelah ini. Nanti habis lebaran langsung ada masa pendaftaran, ada masa kampanye, ada masa pencoblosan dan penghitungan suara. Kemudian ada fase penetapan SK dan pelantikan serentak. Setelah ketua RT-nya terbentuk, barulah nanti mereka menyusun forum-forum di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan dan di tingkat kota secara berjenjang. Tujuan forum adalah mengkomunikasikan supaya RT-RT ini solid. Kalau ada masalah bisa, nggak mungkin satu-satu, maka harus ada kayak paguyubannya lah, koordinatornya yang mengkoordinasikan itu. Saya kira itu Bapak Ibu, ini hari Jumat, mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu banyak yang bertugas jadi khotib dan lain-lain. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Ibu Kepala Dinas dan PPB. Terima kasih Pak Wali Kota atas penjelasannya yang sangat detail, dan nanti secara berjenjang kami dari DPPPA sudah menyurati template nanti untuk tata cara pemilihan, dan selama Ramadan ini kami meminta Bapak Ibu Lurah untuk meneruskan kepada Ketua RT membentuk panitia pemilihan selama bulan Ramadan ini, sehingga pada saat nanti bulan Syawal itu sudah tinggal pelaksanaannya saja.